saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca serta menungkan firman-Nya, terlebih dahulu kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Dan di saat ini kami akan membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang kami percaya sebagai kekuatan bagi kami, juga sebagai terang dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami tidak hanya dapat menjadi pendengar firman yang setia, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari kitab Peratapan pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan menyatakan, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya, karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesalah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pula pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana
tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menantang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air mata, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salam sejahtera untuk kita semua, ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, di mana sebagaimana bacaan kita saat ini yang terambil dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita semua pernah berada dalam keadaan yang membawa kita pada situasi gelap, sepi, sulit, duka, bahkan dalam situasi yang cemas. Hal ini dikarenakan ada berbagai macam tantangan kehidupan yang sering kali kita jumpai. Ada mungkin di antara kita yang dapat melawan itu semua. Namun tak sedikit dari antara kita juga berlarut dalam kesedihan, dalam kepedihan, dalam sepi, dalam sulit, dalam duka, bahkan dalam kecemasan. Ratapan tersebut menggambarkan suatu ekspresi emosional alamiah manusia sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kekurangannya. Maka secara emosional kita juga membutuhkan kekuatan dan pertolongan sehingga kita dapat terbebas dari kebelengguan tersebut. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan seperti itu, tentu kita juga akan merasakan suatu ratapan. Kita berupaya untuk keluar dari semua itu. Dan itulah manusia. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, perasaan yang sama juga terdapat dalam kisah kitab Ratapan yang sedang kita baca saat ini. Melihat historis bahwa kitab Ratapan adalah kitab yang berisikan nyanyian-nyanyian ratapan bangsa Israel. Nyanyian ratapan tersebut mengungkapkan dan memperlihatkan tentang jatuhnya Yerusalem. Jikalau kita memperhatikan secara teliti, ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
ada 5 poin besar atau ada 5 nyanyian ratapan yang kita akan temukan di dalam kitab ratapan yang berisikan 5 pasal dan 154 ayat ini. Nyanyian ratapan pertama adalah pada pasal 1, 2, dan 4 mau mengungkapkan tentang nyanyian ratapan mengenai Yerusalem yang sudah jatuh, yang sudah runtuh. Kemudian pada pasal yang ketiga tentang nyanyian ratapan yang bersifat individualis, di mana penyair memikirkan nasibnya yang malang. Dan pada pasal yang kelima tentang nyanyian ratapan mengenai keadaan orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem yang sudah jatuh tersebut. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, di mana bentuk ratapan yang kita lihat tadi, yang kita bacakan tadi, kita dapat mengambil suatu kesimpulan sederhana bahwa ratapan adalah bentuk ekspresi penyesalan bangsa Israel dan memperlihatkan bentuk ekspresi untuk memohon ampun dan meminta pertolongan dari Tuhan, karena mereka sadar bahwa sumber kekuatan dan keselamatan hanyalah di tangan Allah. Terjadinya suatu ratapan bagi bangsa Israel karena mereka merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Dari penyesalan itu mengajak diri mereka untuk meratapi kesalahan, mohon ampun kepada Tuhan agar mereka terbebas dari kebelengguan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita semua bisa bertanya, mengapa sampai bangsa Israel meratapi keberadaannya? Berdasarkan catatan Alkitabiah bahwa bangsa Israel telah hidup jauh dari Tuhan. Mereka sudah tidak lagi mengindahkan tita-tita Allah dalam kehidupan mereka. Hal ini yang menimbulkan kemurkaan Allah terhadap bangsa Israel, sehingga Yerusalem dianggap berdosa bahkan najis, sebagaimana yang terdapat pada ayat ke-8. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Kita ketahui bersama bahwa ketika Allah menunjukkan perjanjiannya terhadap bangsa Israel hidup di dalam kedamaian. Namun ketika kelalaian tiba yang ada dalam diri mereka, mereka jatuh di dalam dosa. Hidup tidak lagi bersama dengan Allah. Maka sebagai konsekuensinya adalah Allah menjatuhkan hukuman terhadap bangsa pilihannya sendiri. Mungkin dari kita ada yang bertanya, mengapa Allah yang adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang malah mengizinkan hal ini terjadi di tengah-tengah bangsa pilihannya? Apakah Allah meninggalkan bangsa tersebut? Dengan tegas kita dapat berkata bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel adalah otoritas. Walaupun terjadi penghukuman kepada bangsa Israel, Allah yang Maha Pengasih itu tetap merangkul mereka, tetap memanggil mereka, membimbing mereka, karena Allah sendiri adalah Maha Pengasih. Allah tidak mau melihat umatnya jatuh terus di dalam dosa. Allah tidak mau melihat umatnya terus hidup di dalam suatu ratapan dalam penyesalan. Allah mau melihat umatnya untuk hidup di dalam satu kedamaian, hidup di dalam satu ketentraman bersama dengan Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah bahwa tujuan hukuman yang terjadi kepada bangsa Israel bukanlah untuk menghancurkan,
melainkan supaya bangsa pilihan tersebut bertobat dan hidup berdasarkan taat, saling mengasihi, saling menolong, saling peduli, hidup di dalam jiwa solidaritas, dan tetap mengagungkan kemuliaan Allah melalui tutur kata dan perbuatan sehari-hari. Inilah yang Allah kehendaki bagi kehidupan orang percaya dan juga bangsa pilihan. Ibu Bapa yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, dari hal tersebut kita juga dapat belajar bahwa dalam keadaan yang sulit, keadaan yang gelap, keadaan yang duka, keadaan yang sedih, bahkan keadaan yang cemas, keberadaan kita sebagai orang percaya, juga sebagai citra Allah, sudah seharusnya kita satu padu untuk membangun hidup yang lebih baik lagi, satu padu untuk membangun hubungan yang lebih intim lagi bersama dengan Allah yang empunya kehidupan ini. Kita saling mengingatkan agar kita tetap berjalan di dalam zona yang baik dan benar. Kita juga saling membangun jiwa solidaritas untuk mencapai kehidupan yang damai dan aman. Kita juga saling mendoakan antara yang satu terhadap yang lain, karena kita percaya bahwa dengan doalah kita akan selalu memperoleh kekuatan. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi dengan realita keberadaan kita saat ini, di mana berbagai bangsa, negara, juga di dalamnya bangsa yang kita cintai, yaitu Indonesia, menghadapi wabah global virus corona atau COVID-19 ini. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Oleh karena itu, dengan nyata kita berada pada situasi yang gelap, yang sulit, yang takut, yang cemas, sebagaimana perasaan itu ada di bangsa Israel. Itu juga yang kita rasakan saat ini. Perasaan-perasaan yang membawa kita pada rasa ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Karena dengan begitu seramnya virus corona ini yang sedang kita lawan bersama. Siapa lagi kalau bukan dari kita untuk menghentikan ini semua? Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua telah mengalami social distancing, di mana dengan keberadaan ini kita manusia dibatasi untuk melakukan berbagai macam aktivitas, kerja, sekolah, kantor, bahkan dalam kehidupan persekutuan kita juga. Sehingga mau tidak mau kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Ibu bapak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini bukan menjadi halangan untuk kita tetap memuliakan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita bisa memuliakan Tuhan. Intinya dengan hati yang tulus, yang ikhlas, dengan jiwa yang optimis, untuk terus datang memuji memuliakan nama Allah. Karena keberadaan kita sebagai makhluk ciptaannya, maka kita harus kembali berpandang bahwa ialah yang mempunyai kehidupan ini. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dengan situasional seperti ini, mungkin ada yang bertanya, di mana Engkau Tuhan? Dan mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kami, kehidupan orang percaya? Saudaraku, saya mau mengajak kita semua untuk melihat peristiwa ini sebagai rencana Allah bagi kehidupan manusia, agar kedepannya lebih baik lagi. Mari kita lihat, jikalau selama ini mungkin kita kurang memiliki kepekaan membangun relasi dengan Allah,
Maka dengan cara ini Allah mau melihat umatnya untuk lebih peka membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Allah, yang adalah sang empunya kehidupan ini. Ibu bapak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, melalui gerakan hati pribadi, juga melalui setiap keluarga, kita dipanggil untuk menyatukan hati dan pikiran kita, untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita semua, dalam keadaan apapun. Dan terus kita membangun relasi dengan Sang Pencipta kembali terajut, lebih erat, lebih kuat, lebih kokoh. Yang kedua, ibu bapak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau selama ini kita hidup di dalam pertikaian keegoisan, tidak memiliki kesatuan hati dan satu tujuan antara sesama manusia, juga terhadap bangsa-bangsa yang lainnya, maka mungkin dengan cara inilah Allah mau memilih agar sesama manusia juga bangsa-bangsa yang lain membangun jiwa yang solidaritas dengan kesatuan hati serta satu tujuan untuk menghadirkan jiwa kekeluargaan, jiwa persaudaraan yang utuh sebagai ciptaan Allah. Dan yang ketiga, jikalau selama ini kita selalu hidup di dalam keegoisan, keangkuhan, kesombongan, atau merasa diri lebih hebat, lebih kuat, dan lain sebagainya, maka dengan peristiwa ini Allah mau mengingatkan bahwa manusia memiliki keterbatasan, juga kelemahannya. Oleh karena itu, manusia wajib berpaling dan melihat bahwa sumber kehidupan, kekuatan, keselamatan itu hanya ada di tangan Allah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semua menyatukan hati, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah agar persoalan yang sangat serius ini dengan adanya wabah virus corona ini dapat terselesaikan. Mari kita dukung pemerintah, kita dukung gereja, mari kita mendoakan para medis, dokter, pemerintah setempat yang terus berupaya untuk memutuskan mata rantai virus corona. Mari kita belajar taat, mari kita belajar sabar, sembari kita menaikkan doa kita kepada Allah agar persoalan dapat terselesaikan. Jangan takut, jangan ragu, karena kita percaya Tuhan akan selalu bersama kita. Selamat hari Minggu, ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Immanuel Samarinda dimanapun berada. Kiranya di hari yang sukacita ini, ibu bapak tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Ibu bapak, mungkin di saat ini kita semua jauh dari persekutuan bergereja sebagaimana biasanya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu berada di tengah-tengah kehidupan keluarga ibu bapak. Di hari ini ratusan pintu gereja tertutup, tapi di hari ini juga ribuan mimbar hadir di rumah-rumah jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Tidak pernah, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan Dikau. Ia tetap beserta. Tidak pernah, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan Dikau. Ia tetap beserta.